Jadi hari ini aku Haifa. Halo semuanya. Sekarang aku ditemenin bareng Wulan. Iya, jadi sekarang kita balik lagi nih ke segmen Chill and Talk. Udah lama banget kita nggak balik ke segmen Chill and Talk. Kita bakal balik lagi ke segmen Chill and Talk. Kita bakal datengin narasumber siapa nih kira-kira? Jadi kita kedatangan narasumber dari Cindo tapi dia Islam loh. Wah, Cindo tapi Muslim guys. Itu bakal kayaknya jadi seru nggak sih? Pastinya bakal seru. Jadi pastinya bakal seru. Walaupun kita nggak bakal ketemu lagi maksudnya kita nggak bakal ketemu sama narsum dari mahasiswa asing atau orang-orang dari luar, tapi bakal ketemu sama Cindo Muslim. Jadi pasti saksikan videonya di cutting kita. Halo semuanya, jadi kita udah ada kedatangan dua narasumber yang cakep-cakep nih. Boleh kenalan dulu dong. Nama saya Miko Akila Putra, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Dan nama saya Gufran, Prodi Ilmu Komunikasi juga dan tetap sama kampus Universitas Ahmad Dahlan. Oke, kita kedatangan dua tamu dari Universitas Ahmad Dahlan dari Ilkom, sejurusan juga sih sama kita. Oke, ini biar kita enak ya ngobrolnya. Boleh nih, nama singkat, nama kecil, nama panggilan deh, apa boleh kita dikasih tahu? Bisa dipanggil Miko aja sih. Oke, Miko. Sernamnya ya, berarti Gufi. Boleh panggil Gufi aja. Oke, Miko dan Gufik. Kita udah kedatangan dua tamu ini sesuai dengan tema kita apa? Kita mau datangin narasumber dari Cindo tapi dia Muslim ya. Oke, sesuai dengan tadi kita ngomongin itu, Cindo tapi Muslim bareng temennya nih yang bukan Cindo. Oke guys. Ya. Gak usah tegang, kita ini segmennya tadi tuh namanya Chill and Talk. Jadi kayak Iya, kita chill banget aja, ini. Kecil banget ya. Iya. Kurang apanya? kurang yang di sini, aduh, iya nih, aduh. Rattler. Iya. Ya, meskipun ininya kita kosong mejanya, tapi mungkin kita bakal isi sama obrolan-obrolan yang lebih seru, lebih menarik kali ya. Oke, mungkin nih ya, aku pengen ngobrol-ngobrol dulu sama Miko Boleh. tentang kayak kan sebagai Cindo, apalagi Muslim, ini tuh kayak bener-bener bertolak belakang banget kan ya budayanya. Gimana sih budaya kamu sendiri dari Cindo tapi Muslim ini tuh gimana sih? Bisa diceritain gak sih? Oke, jadi aku ada keturunan Cina, itu dari ayah. Dan mungkin di beberapa orang menganggapnya itu agak nggak biasa gitu ya. Nggak biasa dan mungkin bisa jarang ditemuin juga. Tapi aku juga ada beberapa teman Cindo Muslim juga sih. Terus aku juga ngalamin yang dua budaya ya. Aku ngerayain Imlek sebagai ya menghargai turunanku juga gitu sih. Tetap mengikuti Imlek sebagai penghargaan gitu kan ya. Tapi sebagai Muslim juga apa sih namanya? Tetap menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Iya. Terus sebenarnya selama ini pernah nggak sih kayak dapat perlakuan yang berbeda gitu loh? Sebagai kan kadang Cina tuh di Cindo gitu, turunan tuh kadang kayak di apain lah gitu, di sirik-sirikin apa ya, kayak disindir atau apa gitu. Pernah kayak rasisme gitu? Pernah nggak sih dapat gitu? Kalau soal rasisme, sindir-sindiran gitu sih, mungkin waktu kecil ya. Waktu kecil kan, soalnya itu ya emang Cina banget ya looks-nya, karena kayak kecil, putih, iya. Cina gitu kan, pesek lagi. Mata sipit Terus, ya. jadi ya waktu kecil aku di lingkungan yang bisa dibilang aku jadi minoritas lah gitu. Jadi ya, tapi semakin berjalannya waktu, makin sekarang sih udah nggak ada sih, aman sih. Oh, berarti selama di kampus ini nggak pernah dapat gitu? Nggak ada. Nggak ada. Wah, alhamdulillah banget ya guys ya. Kan katanya tadi punya teman sesama Cindo. Apa sih bedanya teman Cindo sama non Cindo ini? Ada gak sih bedanya gitu? Sebenarnya kurang lebih sama, cara pergaulnya juga sama. Cuman mungkin culture-nya aja ya kali ya. Culture lagi
ngumpul-ngumpulnya tuh mungkin lebih beda aja, agak beda aja gitu. Jadi dari apa tuh? Pakaian kah atau Ya pakaian juga bisa, pakaian. Terus juga biasanya itu kalau ngumpul karena ada kepentingan aja sih, misalnya gitu. sebutuhnya gitu? Iya. Kebalikan berarti kalau di kampus tuh gak butuh gas gitu ya? Iya, gas. Gas. Kalau ini cuma kalau lagi butuh ya kumpul gitu kan? Iya. Oke. Terus selanjutnya untuk Mas Gufi nih, Baik. first time ketemu Maiko nih gimana sih gitu? First time ketemu Miko ya? Ya. First impression Oke, gitu atau first impression. gimana? Boleh dibocorin dikit. Iya. Untuk awal-awal aku ngeliat pertama kali Miko ini, aku menilai dia orangnya itu orang yang ambisius gitu. Pekerja keras, rajin, dan pintar nge-manage waktu. Oke. Untuk awal-awal. First time aku melihat si Miko ini. Awal-awal ya guys. Ya. Kalau dari contoh rajinnya gimana? Kan ini untuk pertama kali ya. Kan belum berjalannya waktu. Iya. Mungkin ya dari tugas-tugas kan anak kuliah. Mungkin dari pekerjaan tugas. Terus kayak bagaimana kalian tuh kayak mendukung satu sama lain gitu? Kalau untuk mendukung satu sama lain mungkin kita saling ini kali ya. Saling support kali ya. Dalam contoh apa ya? Apa tuh? Mungkin dari inilah, dari apa ya? Apa? Saling apa ya? Saling dukung ya? Ya saling dukung, saling support gitu. Sorry agak bingung Gak ya. ada beda-bedain kah atau gimana gitu. Ya mungkin nggak ada ngebeda-bedain inilah tentang ras atau etnis. Ya mungkin itulah untuk saling dukung ya. Terus kamu ada kayak menemukan perbedaan budaya atau tradisi gitu, Ya, terus jadi kayak kamu bisa mempelajari dari Maiko apa gimana gitu? Karena kan bentrok nih ya. Ini Cindo yang Cindo. masih apalagi Iya. masih mengikuti Imlek gitu. Ada gak kalau kayak kumpul atau apa gitu pas ketemu? Oh iya oke. Untuk itunya mungkin dari bahasa kali ya. Contohnya seperti dia menelpon papanya lah. Kan dia menggunakan bahasa Mandarin. Nah di situ aku mulai kayak rasa pengen tahu, aku jadi pengen gimana ya untuk mempelajari bahasa itu, mungkin gitu. Tapi bisa. Sedikit. Gimana? Selain itu ada lagi nggak? Mungkin masih di step itu. Iya. Terus mungkin ada makanan atau tradisi tertentu mereka perkenalkan ke kamu gitu? Nah ini yang istimewa nih. Istimewa tuh apa tuh? Si Miko ini dia memperkenalkan makanan yang namanya nasi kandar. Yang dimana nasi ini tuh banyak sekali kuah-kuahnya gitu loh. Kalau nasi Padang kan contohnya tuh kan kalau untuk kuah kan seadanya. Kalau untuk nasi kandar nih memang yang berlebihan gitu loh. Kayak nasi dikasih soto nasi gitu. Bisa berlebihan gitu. Banyak banget kah? Iya bisa dibilang gitu. Ya sebenarnya untuk meluruskan aja ya, klarifikasi aja. Boleh. Nasi kandar itu sebenarnya bukan makanan tradisi dari Cina, tapi dari Malaysia gitu. Dari Malaysia, malah dari Malaysia gitu. Iya. Ya soalnya kan aku half Malaysia gitu. Papa kan dari Malaysia jadi Chinese Malaysian gitu. Iya. Pantes guys masih bahasa Mandarin karena setahu aku Chinese Malaysian tuh masih Mandarin banget ya ngomongnya. Bapaknya. Oke, balik lagi deh ke Miko. Kan dalam kehidupan sehari-hari ini pasti memadukan budaya dari China, kebiasaan-kebiasaan masa kecil di rumah kan pasti ada Chinese-nya gitu. Nah, dengan kehidupan sehari-hari sebagai Muslim tuh gimana sih gitu? Paham nggak gimana maksudnya? maksudnya pengaruh dalam sehari-hari sama culture budaya Cina. Itu boleh. Gimana ya? Kalau soal ini deh, aku ambil kalau dari sehari-hari kehidupan rumah itu dari didikan orang tua ya. Iya. Ya seperti stereotip
didikan orang tua Chinese-nya seperti itulah yang dianggap orang-orang seperti biasa gitu. Ya kayak keras, disiplin segala macam gitu. Cerewet gitu. Kayak gitu sih. Cerewet. Cina emang gimana ya Cina? Cina cerewet ya? Kalau didikan orang tuanya biasanya gitu. Baru tahu sih. Dididik untuk harus punya toko gitu ya? Enggak. Oh, enggak ya? Iya ya, stereotip di Indonesia tuh harus punya toko. Gimana orang itu? Enggak. Enggak juga sih sebenarnya. Kan ada singkatan Citato gitu. Iya. Cita atau apa itu? Cina tanpa toko. Cina tanpa kok kayak oke, jadi tadi yang saat pembahasan tentang yang Imlek deh. Kan tetap ngerayain Imlek. Nah, saat kumpul keluarga itu penyesuaian sebagai muslim yang Imlek gitu, ngikut bener-bener full acara atau kayak ada yang tidak diikut sertai ketika kan kayak ada kan muslim tuh melarang beberapa hal atau apa gitu. Gimana tuh kalau waktu ngehadapin acara Imlek ini sendiri? Oke, jadi sebenarnya nggak semua acara Imlek itu harus diikutin ya. Kayak misalnya contoh, mereka kan ada ibadah-ibadahnya juga ya. Dan di situ kita juga nggak harus mengikuti dan cukup ya ngeliatin merhatiin aja sebagai karena saya orangnya penasaran ya, jadi kayak saya ngeliatin gitu, saya amatin. Tapi kalau misalnya lagi perayaan atau lagi makan-makan segala macam kumpul keluarga ya tetap menghargai sih. Itu sih. Iya, makan besarnya itu ya. Tapi kan kadang ada makan besarnya tuh ada yang haramnya nih. Itu gimana tuh? Nah itu untungnya dari keluarga sendiri ngerti juga sih. Ngerti juga sebagai orang muslim, jadi ya harus ada inilah Yang ngerti. bedanya Yang bedain. gitu. Yang jadi kayak ini sectionmu gitu. Ini section yang ada something yang dilarang gitu ya. Ini ada salah satu tim yang nanya nih. Ada gak sih momen khusus yang terkesan gitu ketika pertama kali beradaptasi lah atau pertama kali Imlek kan gitu sebagai seorang muslim gitu. Yang atau momen kesanmu pas Imlek kan tuh apa sih yang bener-bener wah gitu. Pasti teringat gitu. Gimana ya? Karena dari kecil emang udah ini yang ikut ngerayain Imlek juga, jadi nggak ada ngerasa yang wah atau tiba-tiba wah gitu, nggak ada sih. Cuman ya biasanya mungkin kalau lagi Imlek tuh perayaannya tuh lebih meriah aja gitu, karena kan kayak ada acara kembang api segala macam gitu kan. Apalagi kalau kumpul keluarga itu makan-makannya tuh lebih meriah aja gitu. Kayak dengan pakaiannya serba merah-merah segala macam. Kelebihannya dari ikut Imlek itu apa sih? Dapat angpau mungkin ya gitu. Ampau ya. Balik lagi cuan guys. Kita dari tadi udah ngomongin banyak banget tentang Imlek, ngomongin juga tentang makanan ya. Tadi sih yang sebenarnya dari Malaysia itu. Dari mu sendiri ketemu dia sebagai teman yang bukan Cindo, apa sih kayak ngelihatnya atau pertama kali lah ngelihat orang yang dia bukan dari sesama Cindo, terus kan memang muslim lah, gimana sih first impression atau ininya pertama kali kesannya lah gitu gimana? Oke, jujur aku orangnya nggak ada ngebeda-bedain sama sekali. Karena dari SD itu lingkungan aku udah, jadi di SD itu aku masuk ke SD Katolik dan itu mayoritasnya itu dari Katolik, Chinese segala macam, Buddha, Hindu gitu ya. Terus di SMP aku masuk SMP Muslim gitu. Jadi dari kecil aku udah ngalamin ngerasain yang namanya budaya yang berbeda-beda gitu. Ya orang yang berbeda-beda, aku udah ngerasain segala macam, jadi aku nggak ada perbedaan sama sekali sih. Oh, jadi memang udah kebiasa sama keberagaman gitu ya, baik di rumah maupun sekolah dari kecil sampai sekarang gitu. Okay. Mau nanya lagi? Iya boleh. Boleh ke Gufi. Belum Mas selesai Gufi kita. gimana? Masih belum selesai. Gimana tuh Lan? Kayak menurut Mas Gupi nih, bagaimana kayak si Mas Maiku nih merespon pertanyaan ya, tentang kayak rasa ingin tahu budaya
ini loh agama mereka gitu. Maksudnya dari Mikonya. Kan kadang stereotip Cindo tuh kan lebih ke Katolik, Kristen gitu kan Jadi ya. kamu tuh lebih kayak ke Buddha ingin gitu kan. tahu gitu. Iya. Ah. Sedangkan dia Muslim gitu. Gimana sih? Kayak rasa penasaranmu tuh muncul atau Mungkin kalau itu ya, mungkin rasa penasaran aku nih, cara dia beradaptasinya. Sedangkan kan dia Muslim nih, iya. ya kan? Dan dia harus ngerayain Imlek. Sedangkan Imlek kan itu kan bukan di Muslim kan, kalau bisa dibilang. Benar Nah, banget. aku pengen tahu cara dia adaptasi lah. Gimana cara penyesuaiannya gitu. Mungkin gitu sih. Respon dia gimana, kamu kayak ingin tahu tentang itu gitu. Yang kamu tangkep dari dia atau gimana? Ya yang selama ini ya aku lihat dia kayak ya udah kayak jalanin gitu loh, kayak let it flow gitu lah. Biarkan itu ya ngalir aja gitu ya guys ya. Iya benar. Oke, ada lagi? Cukup. Ah cukup. Iya. Last question, oke. Kayaknya nggak seru, kurang seru kalau diakhiri gitu aja. Mungkin ada pesan-pesan dari kedua mas-mas ini. Yang satu koko ya. Ini Satu lagi kok keren. Apalagi koko crunch. aduh ini koko crunch. Aduh. Aduh. Oke, ini pesan nih dari seorang Cindo Muslim bagi teman-teman mungkin yang masih ngediskriminasiin Cindo atau tentang untuk Cindo Muslimnya itu sendiri di berbagai belahan Indonesia gitu, atau ada pesan yang pengen kamu sampaikan nggak sih itu ke teman-teman di video ini, di penonton, teman-teman penonton ini? Ya mungkin pesan saya sih apa ya, sedikit sensitif sebenarnya, cuman ini sangat relate gitu di Kehidupan. kehidupan bernegara di Indonesia ya. Iya. Apa? Dan menurut aku tuh musuh terbesar Indonesia itu adalah agama gitu. Benar. Iya. Benar, setuju. Iya. Mungkin tuh untuk beberapa orang sensitif, tapi tuh kalau misalnya kita mikir lagi itu ya itu relate sih sebenarnya. Iya. Kalau untuk masnya kira-kira ada nggak? Paling cuman untuk hashtag doang kali ya. Oh, hashtag apa tuh apa? Hashtagnya stop rasis. Oh, terus stop rasisme guys. Jangan sampai kalian berbuat rasisme karena kita kan ada di Indonesia yang beragam banget. Ras, suku, bangsa, agama. Sesuai dengan Mas Miko tadi, emang sensitif banget ya hal ini. Bener banget gak sih? Waduh. Oke. Wah, udah nggak kerasa nih. Ternyata udah cukup lama ya kita berbincang-bincang. Mungkin sayang banget nih episode Chill and Talk kali ini tuh mungkin dicukupkan sekian aja kali ya. Makasih banyak banget. Makasih banyak udah datang, udah jadi narsum dari kita. Seneng banget kok di sini. Oke. Seneng banget. Alhamdulillah banget nih guys. Jadi mungkin cukup sekian dari episode Chill and Talk episode kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, and follow, and share. So, sesuai dengan hashtag tadi apa? Stop rasis, bro. Ya, bye-bye. Bye.